warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfianti dengan NIM 2303012326. Nama saya Ridho Prasetyo dengan NIM 23030 10691. Nama saya Novita Rahim Putri dengan NIM 230301216. Kami dari MIA. Di sini kami akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampunya yaitu Pak Gita Sastria, ST, MIT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ridho Prasetyo dari kelompok Nuri dan Novita akan menjelaskan untuk bagian yang form KTP. Nah, untuk form KTP ini kita perlu untuk menampilkan salah satu dari NIK, nama, TTL, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, RT atau RW, kelurahan desa, kecamatan, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, lalu yang terakhir yaitu berlaku hingga. Nah, dari data-data ini mereka memiliki tipe data, yaitu kita menggunakan tipe data string ya. Kita bisa lihat di sini ada double quote atau tanda petik yang menandakan itu tipe datanya string. Nah, tiap data ini diwakilkan oleh satu variabel, yaitu untuk variabel NIK itu kita pakai init. Lalu untuk nama variabel itu nama, TTL itu nama variabelnya TTL. Lalu untuk jenis kelamin, nama variabelnya JK, golongan darah itu gol, alamat itu alamat, RT atau RW itu nama variabelnya RT, kelurahan atau desa itu desa. Terus lalu kecamatan itu nama variabelnya kecamatan, agama nama variabelnya agama, status perkawinan itu nama variabelnya status, pekerjaan itu nama variabelnya pekerjaan, kewarganegaraan itu nama variabelnya keluarga, baru yang terakhir berlaku hingga itu nama variabelnya berlaku. Nah, untuk menampilkan dari string-string yang saya sebutkan tadi itu kita perlu menggunakan sistem outprint dan sistem outprint. Nah, apa sih kedua sistem ini? Sistem outprint dan sistem outprint itu merupakan sebuah kelas sistem yang ada di program Java yang berfungsi untuk menampilkan sebuah karakter baru di baris yang berbeda maupun di baris yang sama. Nah, sebagai contoh, ini kita sudah bikin programnya terlebih dahulu ya. Untuk nama program itu print dan println. Bisa kita lihat di sini sistem outprint hello world, lalu dengan sistem outprint hello koma, lalu sistem outprint word underscore. Coba kita runkan. Nah, sistem outprint itu akan mencetak hello world di baris yang berbeda dengan sistem outprint yang hello koma. Nah, kita bisa lihat mereka dicetak di baris yang berbeda. Itulah perbedaan dari println dan print. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini ada scan dan next long. Next long itu merupakan tipe data ya, nanti kita bahas. Untuk apa sih scan next dan scan next line itu? Nah, untuk scan line dan next itu adalah bagian dari kelas scanner dalam Java yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Nah, untuk next line itu dia akan membaca seluruh baris input ini termasuk teks setelah kursor hingga karakter baru atau new line. Seperti ini. Nah, kalau untuk yang scan next itu dia hanya membaca token kata atau bagian kata hingga spasi atau karakter baru. Jadi dia tidak membaca seluruhnya. Dan ini kita gunakan nanti untuk memanggil kembali variabel-variabel yang telah kita buat sebelum itu.
Nah, coba kita runkan ya. Nah, kita pilih 1, enter. Nah, kita masukkan nick. Nah, saya bilang tadi bahwasanya untuk tipe data nick itu long ya, karena akan berisikan sebuah angka bukan sebuah huruf. Nanti kalau kita isi huruf dia akan terjadi error. Jadi kita masukkan angka 1. Oke, next. Lalu kita masukkan nama. Lalu kita masukkan golongan darah. Masukkan alamat Riau. Lalu RT RW itu 13 14. Lalu masukkan desa Cinta Damai, kecamatan Kampung Hilir, agamanya Islam. Kita enter. Status perkawinan belum kawin. Untuk pekerjaan itu mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Berlaku hingga seumur hidup. Kita enter. Nah, setelah kita mengisi string tadi, kemudian dia akan dipanggil sesuai variabel yang kita masukkan, yang kita buat tadi sebelumnya. Contoh untuk nick itu nama variabelnya inick. Di sini pakai perlindungan ya, nick baru tanda plus nick. Nah, otomatis dia akan langsung memanggil variabel nick inick yang berisikan nick yang kita buat tadi. Selanjutnya untuk nama, kita tadi menyimpan nama ini, variabelnya juga nama. Lalu untuk tempat tanggal lahir itu kita nyimpan di TTL ya namanya. Lalu jenis lalu untuk golongan darah itu O, alamat Riau, alamat, nama variabelnya alamat. Lalu untuk kelurahan atau desa itu Desa Cinta Damai, nama tempat Hilir, dan seterusnya. Oke, baik, itu sekiranya penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya persilakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas gabungan mengenai operasi bangun datar. Di sini sebelum saya menjelaskan mengenai codingan bangun datar, saya akan menjelaskan mengenai package yang saya buat. Di sini saya menamakan package yaitu dengan tugas gabungan. Kenapa tugas gabungan? Karena ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah KTP, yang kedua bangun datar, dan yang ketiga adalah konversi angka ke bintang. Kemudian saya memakai import Java Util Scanner. Kenapa menggunakan scanner? Karena nanti akan ada pilihan yang dimana menggunakan scanner. Kemudian saya menggunakan public class tugas gabungan. Kemudian di sini saya menggunakan rumus fungsi yaitu public static double keliling, di mana double adalah tipe data dan keliling adalah variabel. Kemudian double keliling dan int satuan. Int adalah tipe data sedangkan satuan adalah variabel. Di sini saya juga memakai switchcase. Kenapa saya memakai switchcase? Karena dalam penggunaan satuan saya memiliki 4 satuan. Yang pertama adalah milimeter, sentimeter, desimeter, dan juga meter. Switch satuan
Kemudian case 1 keliling itu per 1000,0, kemudian case 2 keliling per 100,0, dan case 3 keliling per 10,0. Kemudian return keliling. Oh ya, kemudian kenapa saya menggunakan double? Karena dalam sebuah perhitungan bangun datar tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan sebuah angka desimal yang dimana ada koma di belakangnya, jadi saya menggunakan double. Kemudian di sini saya juga menggunakan public statis double luas, itu untuk luas di mana ada double luas dan int satuan. Sama seperti tadi, di sini saya memiliki 4 satuan. Kemudian case 1 itu luas per 1000, case 2 itu per 100, dan case 3 per 10, return luas. Nah, kemudian di sini saya memakai scanner new scanner system in itu untuk memunculkan scanner. Kemudian di sini karena bangun datar ada di pilihan kedua, maka saya menggunakan if pilihan kedua dengan terus ada char tipe data untuk variabel K2. Di sini ada sistem outprint ln, yaitu untuk menampilkan ke layar baik itu bacaan ataupun segala macam. Di sini saya menampilkan teks. Teksnya berupa menghitung luas dan keliling bangun datar. Kemudian ada sistem outprint ln juga, pilih bangun datar, sistem outprint 1 persegi, sistem outprint 2 segitiga, sistem outprint ln 3 trapesium, sistem outprint ln 4 cecer genjang, sistem outprint ln 5 layang-layang, sistem outprint ln 6 lingkaran. Kemudian ada sistem outprint input pilihan bangun datar. Nah, karena ini adalah pilihan, jadi saya menambahkan sebuah variabel baru ya dengan tipe data int dan variabel fill, di mana fill sama dengan scan next int. Kemudian untuk tipe data dan variabelnya, di sini saya menggunakan tipe data double untuk S, A, B, T, AB, BC, CD, R, D1, D2, luas, dan keliling. Kemudian ada double V sama dengan 3,14. Kenapa P langsung saya kasih nilai 3,14? Karena nilai P itu tidak berubah dan akan terus 3,14. Kemudian ada int pilihan, ada char satuan, char key, string stan 1 atau di sini saya menggunakan string stan 1 adalah untuk satuan di belakang, di mana satuannya itu ada 2, yaitu meter dan meter kuadrat. Kemudian kita akan masuk ke pilihan. Karena tadi ada 6 pilihan bangun datar, jadi saya menggunakan if lagi, yaitu if bersarang, yang artinya if dalam if. Di sini untuk pilihan pertama ada persegi, di mana nanti akan diminta pilih satuan. Di sini saya menggunakan 4 satuan, ada milimeter, sentimeter, desimeter, dan meter. Nah, karena satuan ini adalah pilihan, jadi saya menggunakan scanner, yaitu satuan sama dengan scan next char art. Kenapa char art? Karena pada variabel satuan saya menggunakan tipe data char. Kemudian sistem outprint masukkan pilihan perhitungan. Di sini lagi-lagi saya menggunakan scanner, yaitu pilihan sama dengan scan next int. Seperti yang saya bilang, di sini saya menggunakan if bersarang, jadi ada if lagi, di mana if ini ada 2 pilihan, apakah kita akan menghitung luas ataupun menghitung keliling. Nah, untuk persegi sendiri, luas itu kita akan diminta untuk menginputkan sisi. Di sini sisi dengan variabel S sama dengan scanner next double, dengan rumus luas sendiri, sisi kali sisi, dan sistem outprint luas sama dengan tambah luas tambah stan 1. Ini maksudnya adalah di sini kita sudah menggunakan rumus luas. Jadi ketika kita masukkan luas di sini, maka hasilnya akan muncul dan ditambah di belakangnya dengan satuan yang sudah kita inputkan di awal tadi. Untuk rumus keliling sendiri, kita akan diminta menginputkan sisi dengan rumus keliling 4 kali S dengan sistem outprint keliling tambah stan 2. Begitu juga untuk pilihan kedua, yaitu segitiga. Untuk segitiga sendiri, di sini untuk menghasilkan luas, kita akan diminta menginputkan alas
saya menggunakan variabel A, scan next double, kemudian input tinggi dengan variabel T, scan next double, dengan rumus luas 0,5 kali A kali T. Sedangkan untuk kelilingnya sendiri, kita akan diminta input tinggi dengan rumus 3 kali T. Untuk pilihan ketiga itu trapesium. Untuk rumus luas sendiri, kita akan diminta untuk inputkan sisi A, sisi B, sisi tinggi dengan rumus luas sama dengan 0,5 kali A tambah B kali T. Untuk keliling trapesium sendiri, itu kita akan diminta inputkan sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan dengan rumus A tambah B tambah BC tambah CD. Untuk jejer genjang sendiri, untuk luas kita akan diminta inputkan alas dengan tinggi dengan rumus alas kali tinggi. Keliling kita diminta inputkan sisi A dan sisi B dengan rumus keliling 2 kali A tambah B. Untuk layang-layang tidak jauh beda, di mana kita akan menginputkan D1, D2 dengan rumus 0,5 kali D1 kali D2. Sedangkan kelilingnya kita akan diminta inputkan sisi A, sisi B dengan rumus 2 kali A tambah B. Dan yang terakhir yaitu lingkaran. Untuk luasnya sendiri kita akan diminta input pi. Nah, di awal tadi kita sudah membuat nilai pi, jadi di sini kita tambah pi karena otomatis nilainya akan muncul 3,14. Kemudian kita diminta input R, R merupakan jari-jari. Rumusnya sendiri yaitu pi kali R kali R, atau pi kali R kuadrat. Kemudian untuk kelilingnya kita akan dimintakan input pi dan input R dengan keliling 2 pi kali R. Nah, sebelum itu saya akan mencoba menjalankan satu program di mana untuk menghitung keliling serta luas. Kita akan coba. Oke. Nah, di sini kita akan diminta inputkan pilihan. Yang pertama ada form KTP, yang kedua operasi bangun datar, dan yang ketiga konvensi angka ke bintang. Karena kita operasi bangun datar, jadi kita pilih nomor 2. Nah, di sini kita akan diminta pilih bangun datar yang ingin kita hitung. Ada 6 pilihan, persegi, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, dan lingkaran. Saya pilih persegi. Nah, di sini kita juga akan dipilih satuan. Ada 4 satuan, milimeter, sentimeter, desimeter, dan meter. Di sini saya langsung pilih meter. Nah, kita diminta masukkan pilihan perhitungan. Apakah kita ingin menghitung keliling ataupun luas? Di sini saya akan menghitung luas. Nah, untuk luas sendiri kita diminta inputkan sisi, saya coba 8. Hasilnya 64,0 meter kuadrat. Ulangikah? Apakah kita akan mengulang program ini? Jika iya, kita ketik Y. Nah, akan mengulang. Tadi kita sudah memilih luas, maka ini kita akan menghitung keliling. Yang pertama kita pilih lagi 1, terus kita pilih satuan, dan kita masukkan pilihan perhitungan keliling. Input sisi saya buat 10. Nah, hasilnya akan muncul. Nah, jika kita tidak ingin mengulang, maka kita cukup mengetik huruf T. Maka tidak akan terulang. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tugas gabungan bangun datar. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Lopita Rehani Putri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lopita Rehani Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program pengulangan Java. Bintang menjadi angka pertama itu ada if pilihan sama dengan 3. Ini maksudnya karena program bintang itu ada di pilihan ketiga. Kita ada buat tipe data, yaitu integer dengan nama variabel i, j, dan pilihan. Tipe data saja itu ada char, dan tipe nama variabelnya case sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menampilkan menu operasi bintang, sistem out println pilihan operasi bintang, sistem out println angka menjadi bintang, sistem out println angka menjadi bintang segitiga siku-siku, sistem out println angka menjadi bintang piramida, sistem out println input pilihan. Selanjutnya kita
akan membaca input pilihan dari pengguna. Pilihan sama dengan scan next in. Ada if, sini ada if pilihan sama dengan 1. If sama dengan 1, jika pilihan pengguna adalah 1, maka kita akan diminta untuk input jumlah angka. Integer bilangan sama dengan scan next in. Integer an sama dengan 0. Selanjutnya kita akan melakukan loop do while untuk mencetak bintang. Sistem out println an++ while an kecil dari bilangan. Selanjutnya else if pilihan kedua. Jika pilihan pengguna adalah 2, maka kita akan diminta untuk input jumlah angka. Integer jumlah baris sama dengan scan next in. Selanjutnya melakukan loop for untuk mencetak segitiga siku-siku dari bintang. For integer a sama dengan 1, a kecil sama dengan jumlah baris a++. For integer b sama dengan 1, b kecil sama dengan a b++. Sistem out print. Selanjutnya pindah ke baris baru. Selanjutnya else. Jika pilihan pengguna adalah selain 1 dan 2, maka diminta untuk masukkan angka. Integer jumlah baris sama dengan scan next in. For integer c sama dengan 1, c kecil sama dengan jumlah baris c++. For integer d sama dengan 1, d kecil sama dengan jumlah baris dikurang c d++. Maka sistem out print mencetak spasi sebelum mencetak bintang. Lanjut for integer k sama dengan 1, k kecil sama dengan 2 dikali c kurang 1, k++. Sistem out print maka akan mencetak sejumlah bintang yang dibutuhkan. Sistem out print pindah ke baris baru. Sistem out print ulangi kah atau ya atau tidak. Ini menanyakan kepada pengguna apakah ingin mengulangi proses atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan coba compile. Kita masukkan pilihan kita yang ketiga, yaitu konversi angka ke bintang. Kita akan pilih coba yang pertama. Setelah itu kita masukkan angka yang kita inginkan, contohnya 8. Maka akan menampilkan bintang sejumlah 8 dalam bentuk baris. Selanjutnya kita coba yang pilihan kedua. Input jumlah angka yang ingin kita masukkan, contohnya 10. Maka akan menghasilkan keluaran bintang berbentuk seperti segitiga siku-siku. Sekian, terima kasih.